Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari Minggu yang cerah. Hari ini saya akan bicara tentang entrepreneurship. Yang pertama menjadi pertanyaan kita biasanya, apa itu entrepreneurship? Karena kita sangat sering mendengar istilah tersebut. Definisi sederhananya banyak. Kalau Pak Ciputra mengatakan orang yang mampu mengubah sampah jadi emas, kotoran jadi emas. Ini satu pengandaian dari beliau, yaitu orang yang bisa memberikan nilai tambah terhadap segala sesuatu sehingga menjadi sangat berharga. Ada juga yang mengatakan yang disebut entrepreneur itu adalah orang yang dalam kondisi kekurangan, ketidakpastian, sukses. Ini menggambarkan orang yang tidak pernah menyerah dengan kekurangannya dan selalu mencari tahu cara kreatif agar kekurangan itu bukan satu alasan. Ketidakpastian itu pasti ada dalam semua bidang, apalagi di bidang usaha. Untung dalam usaha itu belum tentu, yang pasti rugi. Berarti ketidakpastian ini harus dihadapi, harus dirancang sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Yang kedua, orang mengatakan orang yang mengembangkan kreativitas dalam berbisnis. Di segala hal kreativitas itu dikembangkan, mulai dari pengembangan produk seperti ini kan ya sangat sederhana. Ini adalah satu produk hasil pertanian, yaitu kunyit, yang nanti kita bisa jual dalam bentuk kering seperti ini dan dia berbentuk koin. Dan koin ini bisa kita masuk ke dalam tempat sehingga bisa diperjualbelikan dengan mudah dan dikirim dengan mudah ke segala tempat pemesanan. Jadi kreativitas ini merupakan ciri utama dari sistem bisnis yang dikembangkan oleh seorang entrepreneur. Kalau lebih ruwetnya definisinya, entrepreneur itu adalah orang-orang yang memiliki soft skill, hard skill, dan life skill entrepreneurship. Jadi ada 3 tuh. Soft skill, perangkat lunak di bidang entrepreneur, hard skill, perangkat keras entrepreneur, dan kecakapan hidup atau life skill entrepreneur. Kami biasanya di kampus itu memberikan hard skill pada mahasiswa dalam bentuk ilmu pengetahuan. Misal saya itu di bidang pertanian, ada yang bidang peternakan, ada yang bidang ekonomi, ya. Sehingga entrepreneur itu sangat beragam. Ada yang menyebut technopreneur, orang yang berentrepreneur dengan di bidang teknologi, di ranah teknologi. Apakah itu membuat teknologi barunya, atau mempergunakan teknologi itu, atau memperjualbelikan teknologi itu. Ada yang disebut business entrepreneurship, orang yang berkemampuan ekonomi, ya, kemudian berdagang secara kreatif. Apakah jasanya yang dikreatifkan, apakah itu sistem, biasanya contohnya pelayanan itu, misalnya Kentucky Fried Chicken. Itu kan jual ayam goreng di toko-toko biasa, ada sangat biasa sekali. Tapi manajemennya mereka rubah, tampilan produk mereka rubah, mereka ubah begitu. Dan saya salah, bukan rubah ya, asal katanya ubah. Berubah itu binatang. Nah, kemudian dibuatnya sistem manajemennya, naik sekali, harganya naik, sistem penjualannya naik, segala macamnya naik. Nah, ada yang academician entrepreneur. Orang ini berbisnis untuk mencetak entrepreneur baru dengan sistem pendidikan yang dia kuasai, metodenya dia perbaharui segala macam, sehingga
tercipta atau tercetaklah entrepreneur-entrepreneur yang by design, bukan by accident. Maksudnya mereka membuat tahap-tahapan dalam mencetak seorang entrepreneur itu, mulai dari pengembangan soft skill-nya, hard skill-nya, dan life skill-nya. Dan ini biasanya yang sedang berkembang oleh kami di perguruan tinggi. Ada sociopreneur, orang yang berentrepreneur untuk kebutuhan sosialnya. Orang sering salah paham, sociopreneur tidak boleh untung. Salah. Sociopreneur tetap untung dia, tapi semua keuntungan atau sebagian atau berapa persen dari keuntungannya untuk kebutuhan sosialnya dia pergunakan lagi. Nah, ini yang disebut dengan sociopreneur. Ada lagi government entrepreneur. Orang yang bisa memimpin suatu negara, satu wilayah pro bisnis, sehingga maju daerahnya, orang senang berbisnis di sana. Nah, ini yang seperti dikembangkan oleh Singapura, New Zealand. Peraturannya dibuat sangat adaptif terhadap atau fleksibel terhadap pengembangan bisnis. Ada lagi intrapreneur. Intrapreneur ini adalah orang yang berentrepreneur di dalam sebuah perusahaan. Dia tidak mendirikan sendiri perusahaannya, tapi dia bergabung dengan teman-temannya, tapi tetap dia menggunakan kiat-kiat entrepreneur. Nah, tapi dalam bentuk kelompok ini yang disebut intrapreneur. Jadi prinsip-prinsip entrepreneurship itu tetap dipakai oleh dia. Dan ini yang disebut. Di lain itu ada banyak orang memberikan nama macam-macam lah, smartpreneur lah, apakah itu musikpreneur, apa-apa ditambahi preneur gitu ya. Tapi kalau tidak ada menerapkan sistem prinsip-prinsip soft skill entrepreneur, hard skill entrepreneur, dan life skill entrepreneurship, itu tidak masuk dia dalam entrepreneurship. Nah, ini yang selalu dirasakan sulit oleh entrepreneur baru, yaitu membuat kreativitas di dalam bisnis. Ini contoh sangat sederhana. Ini adalah sebuah pupuk dengan nama jus bumi hidroponik. Ini saya namakan karena kalau bumi itu diperas seperti inilah, dihasilkan pupuk gitu ya. Ini dibuat dengan teknologi bioreaktor pembangkit pupuk cair. Bagaimana kerjanya? Mesinnya tidak membutuhkan listrik, tapi bisa menghancurkan semua bahan organik 100% jadi cairan dan tanpa disaring. Sehingga ada 16 unsur hara di dalamnya yang dibutuhkan oleh tanaman, ditambah dengan senyawa organik seperti hasil dari penguraian protein, lemak, dan segala macam. Sehingga nanti mikroorganisme tanah itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian ditambahkan NPK ionik agar naik menjadi lebih dari 4%. Karena kalau kurang itu akan merugikan pelanggan kita. Nah, dia bisa dipakai untuk hidroponik. Dulu orang tidak percaya bahwa bisa hidroponik itu organik. Tapi dengan berjalannya waktu 20 tahun saya risetnya, ini bisa, dan ini sangat laris. Atau cabai ini nih yang membuat gonjang-ganjing ekonomi negara nih, bisa menimbulkan inflasi. Bagaimana kita mengatasinya? Saya membuat satu mesin, namanya mesin Sanggai, itu yang ada di sebelah saya ini. Dalam 32 jam cabainya jadi kering, warnanya tidak berubah karena dia tidak mengeringkan dengan suhu. Nah, kondisi seperti ini bisa bertahan sampai 5 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Kalau kita ingin menggunakannya lagi, celup aja tuh ke dalam air, dia normal lagi. Kita bisa ulek, kita bisa buat cabai, cengkeh kah, atau yang lain, dia segar kembali. Nah, ini adalah salah satu kreativitas tapi mengikutkan sains, karena dibuat dengan penelitian, dengan langkah-langkah ilmiah ya,
mulai dari yang sederhana sampai yang complicated, misalnya analisis kimia segala macam. Ada yang salah satu lagi produk kreatif yang sangat sederhana, Anda bisa lihat ini di Shopee nih, TID. TID ini cuma ada idenya aja, tehnya nggak ada. Idenya bikin teh. Hanya dengan menchopper, ya, mencincang herbal 5 herbal Jambi itu yang terkenal itu, dan kemudian herbal ini kita keringkan dengan metode sanggai sehingga dia tidak merusak senyawa kimia pentingnya. Ini dari kayu sepang, itu mengandung brazilin, yaitu antibiotik alami. Ada jeruk nipis, lemonade di kulitnya segala macam. Ini jeruk nipisnya dipotong dengan kulitnya karena di kulitnya itu banyak sekali senyawa penting. Kemudian ada jahe, ada kunyit, kulit manis. Ini bisa jadi produk untuk memperbaharui atau mengembangkan, mengkreativitaskan rempah-rempah yang kita miliki. Indonesia itu kaya rempah. Kita ketahui bahwa rempah itu bisa mengundang penjajah dulu, itu seperti dari Portugis, Belanda, ya segala macam itu datang ke Indonesia untuk dagang dan kemudian ingin menguasai rempah kita. Negara kita sangat kaya dengan ini. Kita seperti menyimpan gajah di balik pohon. Bagaimanapun kita menyembunyikannya, tetap aja nampak. Karena kalau rempah ini, coba pergi ke dapur ibu kita, nggak ada tuh di situ tanpa rempah. Hampir semua pakai rempah. Bermiliar-miliar rupiah setiap hari sebenarnya habis di rempah itu, tapi nggak ada yang melihatnya, nggak tertarik. Saya tertarik untuk mengkreatifkannya sehingga bangkit kembali dan saya jadikan bisnis. Banyak lagi kita sumber daya alam, ya, sumber daya alam hayati kita, mulai dari tanaman dan hewan, itu kita kreatifkan. Ini contoh sederhana. Ada terong Belanda, ya, terong Belanda ini di Kabupaten Kerinci ini banyak sekali, di Marangin, ya. Tapi itu diperdagangkan hanya dalam 1 minggu. Setelah 1 minggu itu akan membusuk buahnya. Padahal kalau kita baca jurnal dari hasil riset tentang penggunaan terong virus ini bisa menambah hemoglobin untuk orang-orang yang baru hamil atau baru operasi. Kenapa tidak dikreatifkan? Nah, dengan membuat teh, karena dia bisa mirip teh tapi rasanya tetap terong virus. Dia memiliki senyawa fenol, ya. Nah, sehingga dia bisa jadi teh. Saya buat teh. Saya buat dalam bentuk 4 saset. Satu teh ini, satu keping ini terdiri dari 4 saset, sehingga bisa untuk minum teh tiap pagi, setiap hari. Nah, ini yang disebut dengan terong virus, teh terong virus. Atau yang sangat terkenal yang disebut magic leaf. Ini kelor, teh kelor. Bukankah kelor itu memiliki asam amino yang luar biasa banyak, ya, sehingga orang menyebut dia magic leaf. Tapi selalu tehnya itu saya coba nggak ada yang teh hijau, maka saya buat jadi teh hijau. Yang kalau teh hijau itu berarti kesegaran klorofilnya masih ada. Nah, klorofil ini penting, bahkan Kaleng itu mengeluarkan produk itu cairan klorofil. Nah, kita sudah punya klorofilnya dalam bentuk teh kelor. Dan ini juga isinya 4 saset, jadi kita bisa untuk kebutuhan per hari. Saya perkirakan kalau kita minum teh itu dalam seminggu per hari itu udah lumayan lah untuk menjaga kesehatan. Ada yang luar biasa nih, ya. Tehnya agak asam-asam juga. Saya buat dari kecombrang. Kecombrang ini berasal dari satu kabupaten Marangin. Di sana wangi sekali kecombrangnya. Saya sudah meriset bermacam-macam kecombrang di Provinsi Jambi. Saya ketemu yang di Marangin itu wangi, asamnya enak gitu, ya. Warnanya juga pink. Kemudian saya telusuri hasil penelitian ilmiahnya, ternyata senyawanya salah satunya dipakai untuk mengatasi kanker payudara. Senyawa yang ada dalam kecombrang. Kenapa kita tidak buat dia sebagai konsumsi kita sehari-hari? Ini ada di hutan. Saya kerjasama dengan
kelompok anak SMK di sana dengan gurunya. Kemudian kecombrang ini dia petik dari hutan, dikirim ke sini ke Jambi dan diolah menjadi teh kecombrang. Ini dia teh kecombrang. Nah, ini kreativitas. Kalau kita kreatif, sumber daya kita banyak, sumber daya hayati kita. Boleh dikatakan Indonesia itu memiliki, orang menggelarnya mega biodiversity. Artinya apa? Kita punya varian sumber daya hayati yang luar biasa. Artinya itu kelapa saja. Dulu kalau punya 1 hektar kelapa ini bisa naik haji. Kalau di daerah Tanjab Barat, Tanjab Timur itu satu kabupaten, dua kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Tapi sekarang payah sekali karena tidak ada pengembangan inovasi di bidang itu. Saya coba buat nih. Terdengar keringnya. Ini adalah kelapa kering yang disangrai. Dia bisa tahan lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau kita ingin PCO-nya misalnya, ini tinggal dipres nih, keluar minyaknya jernih. Atau kita pingin bikin santan, masukkan saja ke blender, masukkan air panas, dia jadi santan saring aja. Nah, ini Rp5.000 1 cup ini. Dan sekarang sudah kami edarkan ke toko-toko. Nah, ini contoh bahwa entrepreneurship itu, kalau kita betul-betul menerapkan teknik berpikir kreatif itu, kita tidak punya batasan. Karena kreativitas itu tanpa batas. Maka kita bisa mengembangkan ekonomi kita tidak ada batasannya sampai nanti hari kiamat. Karena dia selalu bisa digali, sumber daya yang bisa digali tidak habis-habis itu adalah sumber daya kreativitas kita. Itu sebabnya disarankan kita mulai mengembangkan dari ekonomi biasa bergerak menjadi ekonomi kreatif. Orang sering juga kebablasan tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ada ciri khasnya dan ada pakemnya. Disebut ekonomi kreatif itu adalah proses pembuatan produk atau jasa segala macam yang melibatkan kreativitas dalam pembuatannya atau pengembangan intelektual, semua keseluruhannya dalam bentuk penjualannya apa segala macam. Ini itu disebut dengan kegiatan ekonomi kreatif. Jadi harus ada kreativitasnya. Tanpa kreativitas bukan ekonomi kreatif, itu penjiplak ya biasanya. Nah, dia punya ciri khas baru disebut ekonomi kreatif. Yang pertama cepat. Ya, kecepatan. Cepat, lebih cepat dari ekonomi yang lainnya. Nggak usah payah-payah saja. Handphone saja hari ini kalau keluar yang baru, seminggu, 2 minggu lagi keluar itu jenis yang baru. Kecepatan. Kemudian dia tanpa batas negara lagi. Dia sudah tidak ada lagi no border. Dia bisa berbisnis tanpa ada sekat wilayah. Dari Cina sana Alibaba dengan mudah kita bisa pesan itu dari kamar mandi di Indonesia. Tidak ada sekat lagi itu. Dan seminggu dia sudah datang tuh produknya. Yang kedua, dia bekerja sama. Dia tidak sendirian umumnya. Mereka bekerja sama. Alibaba tuh dengan ninja di Indonesia. Indonesia punya ninja yang kerjanya ngantar barang, udah tuh teriak paket. Biasanya bapak-bapak terintimidasi, tiba-tiba kalau ada teriak paket COD, siapa yang pesan? Karena kita tidak tahu harganya berapa COD. Tapi itu ciri khas. Tanpa batas, kemudian berbasis inovasi dan kreativitas. Kemudian dia sangat fleksibel, bisa langsung tidak langsung dalam bisnisnya. Nah, itulah ciri khas yang disebut ekonomi kreatif. Ini cukup sederhana saya menerangkannya. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak saya bicara, bisa menjadi awalan untuk kita berpikir, atau besoknya kita buat lagi ya. Kita preteli itu satu-satu entrepreneurship itu. Apa itu soft skill, apa itu hard skill, dan life skill. Ya, karena Indonesia harus mulai masuk ke sana. Kalau tidak, kita digilas oleh sistem ekonomi kreatif yang sekarang dikembangkan di luar negeri. Hampir rata-rata dunia bisnis sekarang yang berkembang itu adalah ekonomi kreatif. Kalau kita terlalu membatasi ekonomi kreatif, itu bukan kreatif namanya. Karena ciri khas ekonomi kreatif itu tanpa batas. Ya, dia selalu berkembang. Jadi kalau kita
pemerintah tidak begitu fleksibel dalam ekonomi kreatif atau tidak mengerti soal itu pemerintah jadi penghambat pengembangan ekonomi kreatif di negara kita. Kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sampai di sini.